Mereka salah memilih musuh. Pernahkah kalian membayangkan apa yang terjadi jika para Sutsuki, klan pemakan cakra dari dunia Naruto, secara tidak sengaja mendarat di dunia Dragon Ball? Mereka datang dengan rasa lapar akan energi, terbiasa menyerap cakra dari planet ke planet untuk mencapai keabadian. Tapi kali ini, mereka tidak akan menemukan cakra. Mereka akan menemukan sesuatu yang jauh lebih besar, lebih murni, dan lebih destruktif. Ki para dewa, ini bukan sekadar pertarungan antar dimensi. Ini adalah benturan fundamental antara dua konsep kekuatan. Sutsuki, dengan segala kemampuan Rinnegan, Byakugan, dan Jutsu ruang waktu mereka, adalah penguasa absolut di alam semesta mereka. Mereka bisa menyerap ninjutsu, menciptakan dimensi, dan mengubah planet menjadi ladang energi. Ishiki Hetsuki misalnya, mampu menyusutkan objek dan dirinya sendiri, serta melancarkan serangan dengan kecepatan yang hampir tak terlihat. Kaguya, sang leluhur cakra, bahkan bisa memindahkan seluruh medan pertempuran ke dimensi lain sesuka hatinya. Mereka adalah dewa di dunia para ninja. Namun, apa artinya menjadi dewa di satu dunia? Saat kau berhadapan dengan dewa dari dunia lain, disinilah Goku, Vegeta, Beerus, dan para dewa penghancur lainnya masuk. Kekuatan mereka tidak berasal dari campuran energi spiritual dan fisik seperti cakra. Kekuatan mereka adalah Q, energi kehidupan murni, yang saat ditingkatkan ke level dewa, mampu mengguncang seluruh alam semesta. Ingat pertarungan pertama Goku Super Saiyan God melawan Beerus? Pukulan mereka saja sudah cukup untuk menghasilkan gelombang kejut yang bisa menghancurkan jagat raya. Ini bukan lagi soal jutsu atau teknik. Ini soal kekuatan mentah yang melampaui pemahaman. Bayangkan, Momoshiki, Sutsuki mencoba menyerap Kamehameha dari Goku yang menggunakan Ultra Instinct. Di dunianya, ia bisa menyerap ninjutsu apapun dan mengembalikannya dengan kekuatan berlipat ganda. Tapi Ki Dewa bukanlah ninjut, itu adalah energi murni yang begitu padat dan dahsyat. Kemungkinan besar, telapak tangannya akan hancur lebur, bahkan sebelum ia berhasil menyerap sebagian kecil dari serangan itu. Kemampuan penyerapan energi mereka memiliki batas, dan Ki dari seorang petarung level dewa jelas berada jauh di luar batas tersebut. Mari kita lihat dari sisi lain. Kecepatan dan kekuatan fisik. Para karakter Dragon Ball, terutama di level dewa, bergerak dengan kecepatan yang bahkan melampaui cahaya. Whis, sang malaikat, bisa melintasi galaksi dalam hitungan menit. Goku dengan Ultra Instinct-nya bisa menghindari serangan secara naluriah, tubuhnya bergerak sendiri sebelum otaknya sempat berpikir. Bandingkan ini dengan kecepatan para Sutsuki. Meskipun mereka sangat cepat menurut standar dunia Naruto, kecepatan mereka masih bisa dilacak oleh mata Sharingan atau Sage Mode. Di hadapan kecepatan para petarung Dragon Ball, para Sutsuki mungkin akan terlihat seperti bergerak dalam gerak lambat. Satu pukulan dari Vegeta Super Saiyan Blue Evolve bisa menghancurkan planet dengan mudah. Sementara itu, serangan terkuat Sutsuki seperti Gudodama milik Kaguya memang mematikan, karena bisa menghapus apapun yang disentuhnya. Tapi, apakah Gudodama bisa mengenai target yang bergerak lebih cepat dari pikiran? Dan bagaimana jika serangan itu dihadang oleh energi Hakai dari Dewa Penghancur? Hakai adalah teknik yang bisa menghapus keberadaan apapun dari eksistensi, baik itu makhluk hidup, benda mati, bahkan jiwa sekalipun. Ini adalah tingkat kekuatan yang berada di level konseptual. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh para Sutsuki. Lalu, bagaimana dengan kemampuan regenerasi dan keabadian mereka? Sutsuki memang sulit dibunuh berkat segel karma yang memungkinkan mereka bereinkarnasi. Tapi di dunia Dragon Ball, ada Super Dragon Balls yang bisa mengabulkan permintaan apapun tanpa batasan, termasuk menghapus eksistensi suatu ras secara permanen. Ada juga teknik Mafuba atau Evil Containment Wave yang bisa menyegel musuh sekuat apapun ke dalam sebuah wadah kecil selama penggunanya punya stamina yang cukup. Jadi, apa yang akan terjadi? Skenario yang paling mungkin adalah para Sutsuki akan meremehkan lawan mereka. Seperti yang biasa mereka lakukan, mereka akan mencoba menyerap Q, melancarkan jutsu, dan menggunakan kemampuan ruang waktu mereka. Tapi mereka akan segera menyadari bahwa semua itu sia-sia. Serangan mereka terlalu lambat. Pertahanan mereka terlalu rapuh,
Dan konsep kekuatan mereka sudah usang di hadapan para dewa Q. Ini bukan untuk merendahkan kekuatan Sutsuki. Di alam semesta mereka adalah ancaman tertinggi. Tapi saat kau membawa pemangsa puncak dari satu ekosistem ke ekosistem lain, yang dihuni oleh predator yang jauh lebih besar, maka sang pemangsa pun akan menjadi mangsa. Pertarungan ini mungkin tidak akan berlangsung lama. Satu benturan saja sudah cukup untuk menunjukkan perbedaan level yang begitu jauh. Ini akan menjadi kesalahan terbesar yang pernah dibuat oleh klan Sutsuki. Mereka datang untuk mencari energi, tapi yang mereka temukan hanyalah kehancuran total. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada kemungkinan para Sutsuki bisa memberikan perlawanan dengan strategi atau kemampuan unik mereka? Atau apakah ini sudah jelas menjadi kemenangan mutlak bagi para dewa Dragon Ball? Tulis imajinasi dan teori kalian di kolom komentar di bawah. Aku sangat penasaran, ingin membaca pendapat kalian semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.